Shopee itu kalau kalian gagal bayar, biasanya si DC malah nekat untuk menghubungi di luar kontak darurat. Polemik ada DC atau tidak, apakah dipertanyakan atau di sini ada DC atau enggak bang? Kalian itu nggak perlu cari-cari DC. Harusnya DC yang cari kalian. Jadi gimana bang caranya untuk biar si DC ini tidak menghubungi kontak darurat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, saya akan membahas masalah hal yang sering banget kalian bikin bingung, yang bikin kalian resah. Ya, salah satu pinjaman online yang banyak penggunanya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin penggunanya perempuan, bahkan juga laki-laki juga banyak, bahkan juga ini sebenarnya yang dimana pinjaman online itu kebanyakan ini perempuan, yang terbukti akhirnya perempuan ini mentalnya sangat lemah untuk menghadapi saat kalian gagal bayar, yaitu pinjaman online Shopee, baik itu Shopee Paylater atau Shopee Pinjam ya. Shopee Paylater kan biasanya kemudahan kalian untuk belanja yang bayaran nanti gitu kan. Kenapa sih kalian menggunakan Shopee Paylater? Ya mungkin kemudahan juga, kalian dapat limit besar untuk mendapatkan barang yang harusnya mungkin bisa dibayar, mungkin bisa dapatkan nanti, tapi pada akhirnya kamu bisa mendapatkan sekarang dengan kita dapat barangan dulu lalu dicicil tanpa mikir bunganya seberapa. Pada akhirnya kalian bingung bagaimana gagal bayar, bingung. Nah, hati-hati ya kalau kalian nekat gagal bayar. Nekat di sini bukan berarti kalian emang sengaja pingin gagal bayar, bukan. Tetapi inilah faktanya. Gimana kalau kalian gagal bayar di pinjaman Shopee ini, seperti Shopee Pinjam, Shopee Paylater, si DC itu bukan hanya menghubungi kontak darurat, nah tapi juga menghubungi bukan yang ada di kontak darurat yang kita cantumkan. Nah, seperti kalau misalnya kalian punya akun Shopee, kalian di situ sebagai penjual, biasanya diancam sama DC-nya akan dihubungi ke alat pengiriman barang, ya. Atau kalau kalian emang nggak punya akun Shopee, tapi kalian diancam kalian pernah ngisi pulsa dari Shopee untuk nelpon ke situ. Nah, ini bukan sekedar ancaman. Shopee itu sudah terkenal banget keluar kontak darurat. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena minim DC-nya, atau memang nggak ada DC-nya, atau ada tapi emang begitu gaya penagihannya. Nah, ini Shopee itu sering menghubungi yang seperti ini, menghubungi alat pengiriman barang sama keluar kontak darurat yang sering disediakan pulsa. Jadi kalau kalian nekat gagal bayar di sini, itu. Nah, sebenarnya bukan nekat ya. Kalau kalian emang nggak punya uang, ya udah nekatin aja buat gagal bayar. Kalau kalian emang nggak punya uang dan nggak mampu untuk membayarnya, nekatin aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nekat itu bukan berarti kalian pinjam terus pada akhirnya nggak bayar sama, akhirnya pingin gagal bayar, bukan. Tapi kalian itu menekatkan untuk tekad untuk tidak bayar kalau emang nggak mampu. Nah, polemik ada DC atau tidak, apakah dipertanyakan atau di sini ada DC atau enggak bang? Kalian itu nggak perlu cari-cari DC. Harusnya DC yang cari kalian, ya. Nah, video ini sebenarnya menguatkan mental kalian. Bukan kalian nekat untuk gagal bayar, tapi kalian emang harus nekat kalau kalian emang nggak punya uang sama sekali. Nah, ini yang harus jadi poin kalian untuk berani untuk gagal bayar di Shopee. Saya pernah bilang di video yang ini, Shopee itu aman di gagal bayar. Pada dasarnya semua pinjol tuh aman. Yang nggak aman itu pikiran kita tuh kemana-mana gitu. Apakah nanti datang akan seperti apa? Pada dasarnya DC itu datang sama-sama manusia aja, gitu kan. Yang jadi ketakutan itu sebenarnya rasa malu kita, rasa gengsi kita. Malu nanti ada tetangga yang tahu, malu ada orang-orang yang tahu kalau kita punya hutang. Ya itu wajar, itu manusiawi. Tapi mau gimana lagi, itulah resikonya. Nah, balik lagi ke poin intinya. Shopee itu, kalau kalian emang nggak bisa gagal bayar, biasanya si DC malah nekat untuk menghubungi di luar kontak darurat. Entah itu dikirimin, entah itu nelpon ke kontak yang kalian pengiriman barang, atau nelpon ke kontak yang dimana kalian mengisikan pulsa. Nah, ini banyak banget teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Jadi gimana bang caranya untuk biar si DC ini tidak menghubungi kontak darurat? Nah, jawaban ini agak sulit ya. Sulitnya seperti ini. Kita nggak bisa mengatur DC untuk tidak boleh nelpon ini, tidak boleh nelpon ke sini. Secara
aturan ini tidak bolehkan. Emang seperti kayak kita tuh disebar data gitu kan. Kita dapat penyebaran data dari DC. Orang yang nggak tahu hutang kita di Shopee malah dikasih tahu, malah DC-nya ngasih tahu, ya gitu. Nah, ini adalah cara ampuh si DC-DC Shopee untuk melakukan seperti ini agar dia nasabah-nasabah yang gagal bayar itu untuk mengembalikan uangnya. Cuman cara ini instan. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin itu jadi SOP dari DC Shopee-nya atau seperti apa. Nggak hanya Shopee aja, DC-DC lain juga sama gitu, kadang melakukan seperti ini ya. Kalau udah ditegur nih, kalau kita ngasih laporan ke Shopee-nya, ya Shopee juga kayaknya diem-diem aja deh gitu. Karena yang melakukan hal seperti itu biasanya DC-DC pihak ketiga ya. Jadi hati-hati kalau kalian emang gagal bayar di sini, sudah dipastikan ya sudah, kalau kalian tidak merespon, ini akan telepon ke kontak itu ya, kontak di luar kontak darurat. Sering menghubungi ke sini, menghubungi di pengiriman barang, atau menghubungi nomor-nomor yang pernah kita isiin pulsa ya. Kalau kalian nekatin aja nggak apa-apa. Kita bukan nekat nggak mau bayar, tapi nekat emang kita harus nekat untuk menguatkan mental kita untuk tidak takut sama DC Shopee. Hadapi resikonya. Jadi jangan tidak perlu berlebihan lah mendramatisir kehidupan kalian yang gimana kita jadi korban dan seperti apa. Iya, kita salah punya hutang. Tapi kalau kita dihina-hina sama DC, mana ada sih orang yang mau dihina DC atau dihina sama orang lain yang nggak kita kenal. Nah, itu jadi inti permasalahannya. Buat kalian yang gagal bayar di Shopee, hadapin aja, jangan pernah takut, santai aja, dan yang paling penting komunikasiin aja sama orang-orang terdekat. Jadi kalian santai aja. Ancaman DC ini nggak bertubi-tubi kok, maksudnya nggak tiap hari dilaporkan ke kontak darurat atau gimana. Yang paling penting kalian komunikasiin aja sama orang-orang yang telah jadi sebaran data para DC-DC pinjol. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.